Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Senin 23 September 2024. Tertulis di dalam kitab Zefanya pasal 3 ayat 7. Aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman dan segala yang kutugaskan kepadanya, tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah hukuman diberikan adalah bertujuan untuk memperbaharui orang lain dalam sikapnya yang salah dan sekaligus untuk memberi efek jera bagi orang yang lain supaya tidak ikut-ikutan melakukan kesalahan yang sama. Itulah tujuan penghukuman. Jadi dia diinsafkan, kemudian orang lain juga diinsafkan dan memiliki rasa takut melakukan kesalahan yang sama. Akan tetapi, jikalau kita memberi hukuman kepada seseorang dengan maksud supaya orang lain jera, malah mereka tetap dan bahkan bertambah jahat di dalam hidupnya, itu tentu akan mengakibatkan kekecewaan. Maka perasaan yang sama yang diungkapkan Allah terhadap umatnya Israel dalam ayat ini. Tuhan sengaja sudah menghukum bangsa-bangsa lain, membumi hanguskan bangsa-bangsa lain, membuat tandus tanah bangsa-bangsa lain yang menyembah Allah-Allah lain. Dengan tujuan supaya umatnya Israel tahu bahwa Allah yang Maha Kuasa dan besar itu tidak suka apabila dia diselewengkan atau apabila dia dihianati dengan menyembah Allah-Allah lain. Namun pada faktanya Allah menemukan ternyata umat Israel tidak menjadi takut, tidak menjadi peduli, dan tidak menjadi aware dengan segala yang ditugaskan kepadanya. Namun sebaliknya, mereka malah makin giat dalam perbuatan-perbuatan busuk mereka. Ini mengakibatkan kekecewaan bagi Tuhan. Itu sebabnya dimulai dengan kata aku sangka, lalu lanjutannya tetapi sesungguhnya. Kalimat ini menunjukkan kekecewaan Allah terhadap umatnya. Benar, umatnya sudah melakukan dosa, melakukan kejahatan, mereka berpaling kepada Allah-Allah lain. Namun karena besarnya kasih Allah kepada umatnya, dia tidak mau langsung membumi hanguskan mereka. Dia mau mengajar mereka. Dia mau memberi kesempatan kepada mereka untuk insaf atau bertobat dengan melihat penghukuman Allah kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi apa hasilnya? Umat itu bukan menjadi insaf atau bertobat. Mereka malah semakin menjadi-jadi, semakin giat dalam perbuatan-perbuatan busuk mereka. Ini adalah suatu sikap yang perlu kita hindari dari kehidupan kita. Ketika kita tahu Allah dengan kemahakuasaannya dan kebesarannya memberikan hukuman kepada orang-orang yang menyelewengkan namanya atau berkhianat kepadanya, harusnya membuat kita semakin takut kepada Tuhan dan membuat kita semakin mempedulikan
segala yang ditugaskan kepada kita. Apa yang menjadi firman dan kehendaknya, apa yang menjadi perintahnya, harusnya itu yang kita kerjakan, itu yang kita jalani. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, anggaplah hari ini juga adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk menunjukkan kasih-Nya. Maka jangan mengecewakan Tuhan Allah. Bertobatlah dari segala kejahatan dan perbuatan-perbuatan busukmu, sebab Tuhan menginginkan kita sadar, insaf akan kesalahan kita, membuat kita menjadi semakin takut kepada-Nya, dan kita peduli dengan segala firman dan perintah-perintah-Nya. Inilah harusnya kita hidupi, supaya hukuman yang seberat-beratnya tidak dijatuhkan kepada kita. Tuhan memang adalah Allah yang Maha Pengasih, tapi Dia juga adalah Allah yang pencemburu. Oleh karena itu Dia akan menghukum orang yang mengkhianatinya, yang meninggalkannya dengan menyembah Allah-Allah lain. Hari ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Mari sadar dan bertobatlah. Mari kita peduli terhadap setiap firman-Nya dan semakin takut kepada-Nya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami memuji kebesaran-Mu yang dapat mematahkan siapapun, termasuk bangsa-bangsa lain yang menyangkal nama-Mu dan yang mengkhianati Engkau. Maka ampunilah kami, jikalau kami melalaikan untuk takut kepadamu, peduli kepada firman-Mu, sehingga kami lepas dari hukuman. Ya Tuhan, tolonglah kami. Ya Tuhan, bimbinglah kami ke dalam pertobatan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.